pertumbuhan ekonomi digital membuat berbagai perusahaan rintisan raih untung. Ya, getolnya investor menanamkan modalnya ke startup digital tak lepas dari prospek ekonomi digital di Indonesia yang menjanjikan. Berkembangnya ekonomi digital membuat perusahaan-perusahaan rintisan ketiban untung. Aliran pendanaan begitu mudahnya mengalir ke startup berbasis teknologi digital sekalipun dunia sedang dihantam pandemi COVID-19. Berdasarkan riset Scale Public Relations, tercatat ada 104 startup Indonesia yang memperoleh pendanaan sepanjang 6 bulan pertama di 2021 atau naik 40,5% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 dan meningkat 53% dari periode yang sama di tahun 2019. Total pendanaan yang dapat 104 startup tersebut mencapai 3,8 miliar dolar Amerika pada semester 1 tahun 2021 atau naik 91% dibandingkan pendanaan di semester 1 tahun 2020 sebesar 2 miliar dolar Amerika. Startup di sektor fintech, logistik, dan e-commerce menjadi favorit atau paling banyak dilirik oleh investor. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah startup dan pendanaan yang mengalir ke sektor tersebut. Getolnya investor menanamkan modalnya ke startup digital tak lepas dari prospek ekonomi digital di Indonesia yang menjanjikan. Selain berbekal besarnya jumlah penduduk Indonesia, saat ini pun sedang terjadi perubahan konsumsi masyarakat dari produk berbasis offline menjadi online. Saat pandemi, intensitas pergerakan masyarakat Indonesia di area perumahan tampak lebih tinggi dibandingkan di kawasan toko retail atau bahkan tempat kerja. Belum lagi perilaku berbelanja masyarakat Indonesia meningkat 2 kali lipat pada masa pandemi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini, memupuk embrio startup lewat ekosistem pendukung. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Levino Krisdenis, selaku co-founder dan juga CEO dari Teman Startup. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, Terima kasih sehat Mas. ya. Sudah bergabung bersama kami di Creative di Power Breakfast. Mas Levino, sebelum kita kemudian mencoba lebih mengenal Teman Startup. Kalau kita lihat ekosistem startup secara keseluruhan gitu ya, apa sih permasalahan yang kerap terjadi saat sebuah startup memulai bisnisnya, Mas Levino? Oke, kalau kita ngomongin startup ini kan sebenarnya definisinya ada banyak ya dan tidak ada definisi pasti gitu. Cuman kalau kita samain dulu, kalau startup ini adalah suatu perusahaan yang baru memulai atau baru merintis, sebenarnya banyak masalah yang kita temuin. Mungkin salah satunya adalah kita sering membuat sesuatu, creating something yang no one needs. Membuat sesuatu yang sebenarnya orang nggak butuh gitu, karena sebenarnya ada proses validasi market dan validasi pasar yang akhirnya dilewatkan gitu. Akhirnya cuma berbasis sama fitur dan juga ide-ide yang ada dari setiap founder gitu. Yang kedua mungkin tidak adanya strategic plan ya. Jadi ketika udah jalan tapi sebenarnya mereka ini nggak punya plan yang bisa dituangkan ke dalam aktivitas hariannya. So dan ini juga kekurangan mentor, berarti kan kayak mereka sebenarnya nggak tahu gitu. Abis ini gue harus ngapain? Nah, setelah ini apa langkah yang harus diambil gitu. Dan yang ketiga pastinya dari segi modal ya, Mas ya. Volume modal pastinya terbatas banget untuk suatu perusahaan yang baru bergerak dan baru mulai gitu. Jadinya itu mungkin akan menghambat pengembangan dari setiap startup yang dijalani. Oke, tapi dari pengamatan Anda, seberapa objektif sih pelaku startup ini menilai ide bisnis mereka? Oke, ini agak sedikit nyambung sih sama yang sebelumnya. Kalau tadi sempat ada tidak ada validasi market. Jadi banyak kan dari founders juga memulai idenya ini karena mereka punya ide ya. Namun mungkin sayangnya idenya ini jadi idealis buat mereka dan akhirnya punya ego. Nah di sini sebenarnya ini yang mau kita tekenin, kalau misalnya menjalankan suatu bisnis atau startup ini penting sekali untuk dilakukan adanya tadi validasi ide atau validasi pasar yang harus dilakukan melalui analisa industri dan juga analisa kompetitor. Nah sehingga dengan hal-hal yang di atas yang udah mereka lewatin, seharusnya ini akan semakin memantapkan dan meningkatkan kualitas dari ide yang mereka miliki dan juga didukung oleh mentoring atau juga komunitas dan juga networking. Karena betapa menariknya sebuah ide bisnis begitu, tapi ketika kita tarik ke seberapa besar market membutuhkan bisnis tersebut, itu kemudian harus dijadikan pertimbangan utama sebelum memulai bisnis itu gitu ya. Kalau ide bisnisnya menarik tapi market nggak butuh ya buat apa gitu ya. Oke. Kalau Mas Levino lihat sebetulnya potensi startup di Indonesia di berbagai sektor itu seberapa besar sih Mas Levino? Oke. Kalau kita ngomongin potensi setiap individu startup ya, sebenarnya potensinya untuk kalau kita ngomong menjadi unicorn atau menjadi suatu startup besar, sebenarnya sayang sekali menurut data 90% startup ini kan gagal sebenarnya potensi untuk pengembangan.
Tapi sebenarnya kalau kita lihat potensi di kemudian hari melihat perkembangan startup di Indonesia didukung oleh ekosistem ini, kita berharap dengan support dari banyak pihak, mulai dari ekosistem, media, incubator, juga banyak program seperti accelerator, dan juga permodalan, program-program ini saya yakin bisa meningkatkan kualitas dan juga potensi startup di Indonesia saat ini gitu. Oke, tapi apa yang menyebabkan Anda memproyeksikan bahwa kedepannya potensi startup ini besar gitu, Mas Levino? Oke, kalau kita lihat juga sekarang kan angka-angka startup ini terus bertumbuh, dan juga kenapa bisa dibilang terus meningkat, banyak sekali program-program pemerintah dan juga non-pemerintah yang memang sangat memfasilitasi ekosistem ini gitu. Mulai dari program-program yang incubator, hackathon, sampai accelerator, bahkan sampai pendanaan, kita sekarang sudah sangat dimudahkan dan juga dibantu ya, ekosistem startup ini untuk terus berkembang dan juga akhirnya bisa scaling up bisnis dan startup mereka. Mas Levino, menarik apa yang kemudian Anda tadi sampaikan, 90% startup di Indonesia tidak sustainable. Apakah ini berkaitan dengan kemampuan mereka untuk menilai secara objektif konsep bisnisnya, ataupun mungkin excitement yang tidak terukur, atau mungkin malah karena ekosistem yang nggak mendukung? Oke. Kalau kita ngomongin ekosistem ya, maksudnya saat ini di Indonesia ekosistem startup sudah mulai banyak peningkatan dan perubahan. Kalau kita bilang mendukung, sekarang banyak banget seperti yang tadi mungkin saya sampaikan, kalau kegiatan pemerintah maupun non-pemerintah ini sangat membantu para penggiat startup. Dan sebenarnya yang kita tahu juga, narasi tentang startup ini kan makin meningkat di mungkin 5-10 tahun terakhir ini gitu. Nah, program-program seperti hackathon, incubator, accelerator ini sebenarnya sangat membantu ekosistem startup di Indonesia. Namun kalau kita bilang tadi 90% gagal, mungkin karena angka penggiat startup ini yang akhirnya semakin banyak meningkat gitu. Karena yang kita tahu juga dari narasi startup ini akhirnya lama-lamanya meningkat gitu. Sehingga kalau kita ambil persentase ya pasti kecil, banyak yang gagal gitu. Mungkin ada yang hanya part-time founders, atau mungkin menjalankannya memang tidak memiliki strategi yang tepat gitu. Jadinya memang akhirnya angka tersebut terlihat banyak sekali yang fail. Oke, kalau pemerintah terus mendukung keberadaan startup, sebenarnya seberapa besar sih ekonomi Indonesia ini membutuhkan keberadaan startup? Oke, kalau startup ini yang kita maksud juga UMKM ya berarti. Sekarang ini menurut data UMKM ini menyumbang 60% PDB di negara kita. Dan lalu kalau kita ngomongin startup teknologi atau startup yang mungkin sekarang sudah memiliki nama di Indonesia, kita ngelihat secara mikronya aja banyak sekali pengembangan yang mereka lakukan, karena sebagai startup pastinya membutuhkan suatu pengembangan yang cepat dan rapid, sehingga pengembangan ini kalau kita bisa lihat dari pembukaan lowongan kerja, pembukaan pabrik baru, pengembangan lainnya yang sebenarnya terlihat jelas kalau startup ini juga mengambil peran dalam menggerakkan roda ekonomi di negara kita. Oke. Melihat permasalahan yang ada, sebetulnya bagaimana teman startup dapat menjembatani permasalahan-permasalahan tersebut, dan bagaimana sebenarnya teman startup bekerja di ekosistem untuk kemudian mendukung tumbuh kembang startup di Indonesia? Oke. Saat ini perspektif kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang di early stage mereka, di saat mereka mau memulai ini sebenarnya tidak memiliki pengetahuan fundamental yang dalam gitu. Sehingga mungkin punya ide atau mungkin punya visi, namun tidak memiliki skill dalam soft skill dan juga hard skill dalam memulai. Sehingga bagaimana teman startup bekerja ini sebenarnya melalui media kita provide news, learning, dan juga insight melalui konten-konten yang kita buat setiap harinya gitu. Mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan sampai podcast Spotify. Dan sebenarnya ini kita targetkan kepada Gen Z, karena kita lihat juga penggiat startup ini mostly di generasi Y, Y, dan juga generasi Z gitu. Lalu sebagai platform kita juga banyak menghubungkan ya antara pihak-pihak yang saling membutuhkan, mulai dari vendor, partner, service, bahkan kolaborasi dengan objektif masing-masing. Nah, terlebih dari itu kita juga memiliki satu platform edukasi, yaitu Teman Startup Academy, di mana kita membuat platform video learning buat para onepreneurs ini atau early stage founders ini, untuk mereka bisa belajar langsung dari para expertise-nya masing-masing. So let's say kita ada kelas F&B misalnya yang diisi langsung oleh CEO dari Makopo ke R&D gitu. So dan kita sebagai platform, kita akan dari kelas-kelas tersebut kita berharap teman-teman bisa langsung belajar dari para expert yang ada. Oke, artinya banyak pelatihan, pembinaan, juga edukasi yang dilakukan oleh teman startup kepada startup gitu di Indonesia. Tapi gimana nih Anda mengukur efektivitas dari program pembinaan yang dilakukan di teman startup sejauh ini? Oke, sebagai media jujur kita nggak bisa mengukur secara langsung ya efektivitasnya, karena tidak ada interaksi yang terikat antara satu dan yang lain. Ya, kita ngomong media berarti kan audiens bebas untuk mengkonsumsi atau juga tidak mengkonsumsinya, sehingga tidak ada controlling yang benar-benar terikat antara satu sama lain.
Tapi mungkin efektivitas sebagai media yang kita lihat adalah dari numbers of audience yang kita miliki yang mungkin setiap harinya terus meningkat gitu, dan juga tingkat enroll yang dalam kelas kita yang memang mereka tingkat enroll itu terus meningkat setiap harinya untuk mereka bisa mengenyam kelas-kelas yang tadi sudah diisi oleh para expert. Oke. Monitoring secara berkala dilakukan nggak dengan misalnya alumni-alumni yang sudah kemudian sempat bergabung bersama teman startup? Oke. Pada saat mereka sudah terjun ke bisnisnya gitu. Oke. Bentuknya mungkin bukan monitoring, cuma mungkin lebih ke arah sharing karena kita juga memiliki komunitas. Jadi di komunitas itu memang kita mengumpulkan para startup founders dan juga small business owners ini untuk terus berinteraksi setiap harinya gitu. Jadi mungkin setiap harinya mungkin ada aja case-case baru yang mungkin bisa di-share, dan kita mungkin bisa saling memberikan saran dan juga memberikan koneksi pastinya ya untuk pengembangan dari setiap bisnis mereka gitu. Dan kedepannya sebagai teman ini, dari nama teman ini juga sebagai teman kita selalu update ya. Jadinya apapun yang mereka butuhkan, ketika memang kita bisa bantu, kita akan bantu dan kita konekin di lain hari gitu dengan individu lain di kemudian hari sih. Oke, Mas Levino, tadi ada yang menarik, Anda mengatakan bahwa setiap harinya audiens selalu bertambah. Seberapa besar sih pertambahannya atau peningkatannya? Saat ini sih sekarang kita grow baru berjalan sekitar hampir 2 tahun. Kita memiliki jumlah social media followers di beberapa platform ini ada 150.000. Mungkin setiap harinya kita bisa bilang di setiap platform ini meningkat sebanyak 500 sampai 1.000 audiens. Oke, tapi strategi kedepannya apa yang akan dilakukan oleh teman startup untuk kemudian terus meningkatkan kinerjanya, kemudian tadi menggait audiens makin banyak juga, seperti apa? Untuk dari kita sendiri, strategi ke depan adalah kita fokus juga untuk bisa fulfill benar-benar kebutuhan mereka setiap hari. Jadi dengan nama teman startup ini, especially Gen Z, melalui konten kita selalu menyediakan konten-konten yang mungkin bisa mereka konsumsi, yang namun mungkin bisa kita bungkus dengan mudah gitu. Jadinya mereka tidak merasa kalau mereka itu belajar. Dan juga kita dalam tahap pengembangan dari platform kita untuk benar-benar bisa controlling journey mereka sebagai entrepreneur gitu. Karena being an entrepreneur is lonely journey. Ya, manfaatnya banyak sekali yang didapatkan oleh ekosistem startup ketika kemudian join di teman startup gitu. Sangat singkat, nilai investasinya berapa kalau mau join di berbagai macam program yang di-provide sama teman startup? Untuk berapa investasinya, kita jujur untuk Medias semuanya gratis ya. Untuk join ke komunitas, untuk mengkonsumsi konten kita gitu. Yang mungkin yang akan berbayar adalah kelas-kelas yang tadi ada di Teman Startup Academy, beberapa kelas yang memang diisi oleh expertise. Karena sebagai bisnis modal juga kita harus punya revenue stream sih untuk bisa mengisi dari range kelasnya berapa kira-kira? Itu mulai dari 50.000 Mas. Oke. Jadi sangat-sangat affordable ya. Oke, Mas Levino, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Terima kasih sudah menjadi bagian dari tumbuh kembang startup Indonesia, karena kita yakin bahwa roda ekonomi Indonesia akan lebih kemudian jalan cepat gitu ketika memang ada peran serta startup di dalamnya. Terima kasih, sukses selalu, sampai jumpa. Sehat dan sukses selalu.